Awalnya kalian berdua saling bersaing, kenapa sekarang malah saling mengalah? Kalau begitu, biarkan siswa lain yang memilih. Yang dipilih paling banyak itu yang ikut. Baik, Pak. Wah, namaku Emma Nirmala. Nirmala artinya adalah bersih, luhur, dan murni. Namaku. Ayo kita nonton bareng. Kamu ngerusak tabletku. Maaf ya Tasya, keluargamu kan kaya, masa masih minta ganti rugi? Gak mau tahu, kamu harus perbaiki. Aku gak sengaja, kamu galak banget sih. Tasya, kamu kasar banget sih sama Nita. Aku udah minta maaf, tapi Tasya masih galak sama aku. Aku itu paling benci sama orang yang sok lemah kayak gini. Sangat pintar berpura-pura di depan semua orang. Nita, ini baju baru ya? Iya, bagus kan? Terus gimana sama uang yang kamu pinjam bulan lalu? Nanti aku bayar kalau aku udah punya uang. Terus uang dari mana kamu bisa beli baju baru? Kamu kan gak lagi butuh uang. Uang sekecil itu aja kamu sampai kayak gini. Bener tuh, kamu harusnya lebih empati sama orang yang lebih miskin. Apa salahnya membantunya? Ih, bener tuh, bener. Lihat, dia kan gak sengaja. Mending lupakan aja deh. Kamu udah dapat beasiswanya? Wah, Nita, kamu hebat banget. Mau sebagus apapun nilaiku, aku nggak seberuntung Tasya. Keluarga dia kaya, nggak kayak aku dari keluarga miskin. Aku cuma bisa mengandalkan diriku sendiri. Kamu benar. Mau seberapa keras kamu mencoba, kamu nggak akan bisa hidup kayak aku. Kamu, apa yang kalian dengar dari dia itu nggak sebaik kenyataannya. Kompetisi kali ini sangat penting, tapi cuma ada satu tempat. Menurut kalian gimana? Pak Guru, meskipun saya nggak sebaik Tasya dalam segala hal, tapi karena kamu terus bilang kalau kamu nggak sebaik aku, kalau begitu dia saja yang ikut kompetisi. Oh iya, karena dia bilang seperti itu, dia saja yang ikut kompetisi. Ketika kamu menghadapi seseorang yang sok lemah, kamu harus mendorongnya dengan kekuatanmu. Tiap hari beli makanan ringan, terus gak nyadar apa kamar jadi berantakan. Kamu kumel banget sih, gak tahu cara make upan. Aku bener-bener gak mau sekamar sama dia. Cara jalan dia kenapa canggung banget sih? Kenapa kamu menghentikanku? Kamu sudah melabeli orang lain, tapi apa kamu sadar? Mungkin aja kamu juga punya sikap yang tidak disukai sama orang lain. Tasya, aku habis lihat drama pemeran utamanya mati. Aku bener-bener gak terima deh. Kenapa di sini jadi kotor semua? Emang kenapa? Aku biasa aja tuh. Kalau nggak tahan, kamu bersihin aja. Cowok gantengku. Aduh, aku ketiduran. Rambutku nggak berantakan kan? Agak berantakan. Makanya jangan main game di malam hari. Kalau aku main game emang kenapa? Wah, cantik banget. Tasya, kalau aku jalan kayak gini bagus nggak? Aku sangat cantik kan? Tasya, apa aku ini sangat menyebalkan? Setiap orang itu punya ciri khas masing-masing, jadi nggak usah peduli dengan komentar orang lain. Kamu punya nilai yang bagus, makan banyak juga nggak masalah. Nggak usah peduli label dari orang lain, dan jadilah dirimu sendiri. Aduh, biaya hidupmu itu sangat mahal deh. Ya aku nggak mampu lah, mending putus aja deh. Terserah, aku beli apa-apa aja pakai uangku sendiri. Gajiku 20 juta, sedangkan gajimu cuma 3 juta. Ya mana mungkin kamu mampu membiayaiku? Kalau nggak mampu, jangan nyalain aku dong. Kamu, hentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kamu kelihatan semakin nggak mampu. Kalian, awas saja ya. Terima kasih, kakak juga tinggal di sini ya? Aku hampir telat kerja, aku pergi dulu ya. Kakak, emang aku setua itu? Astaga bos, setiap mau keluar daripada naik mobil mewah, Anda malah pilih jalan kaki. Kenapa sih bos? Ini ramah lingkungan, lagian hemat uang, kamu mana ngerti? Wah, Tasya, barang-barang kamu banyak banget. Iya, padahal setiap hari kamu naik sepeda. Nggak nyangka kamu punya barang-barang mahal seperti ini. Jarak rumahku sama kantor kan emang cuma 5 km, makanya lebih enak naik sepeda. Terus, kenapa aku beli barang-barang yang mahal? Karena aku mencari kualitas yang bagus. Itu CEO baru kita. Kok bisa dia lagi? Siapa yang diutus keluar kota? Suruh cepat ke bandara. Siapa? Saya akan berangkat. Loh, dia kan? Kenapa dia ada di sini? Kita kan baru putus. Pak Chandra, bukannya proyek ini milik kita sebelumnya? Tapi perusahaan lain menawariku harga yang lebih rendah. Jadi membuatku mempertimbangkannya. Sudahlah, jangan bikin bingung Pak Chandra. Kita kan harus menyadari kemampuan kita. Kamu? Pak Chandra, saya dengar Anda sangat suka catur ya? Kebetulan saya pernah menang tingkat nasional. Bagaimana kalau kita saling belajar? Oh, benarkah? Wah, lumayan nih. Aku pasti bisa menang. Kebetulan Pak, saya juga bawa papan catur. Kenapa kita nggak main sekarang aja? Oh, oke. Aku juga ingin main catur sama anak muda. Astaga. Sepertinya aku memang kalah. Sangat jarang anak muda sepertimu bisa menang main catur. Aku merasa sangat bangga. Saya juga bangga bisa bermain dengan Pak Chandra. Pak Robi, kamu beruntung. Sepertinya perusahaanmu isinya orang-orang yang sangat berbakat. Jadi proyek ini untuk Anda saja. Saya tidak akan khawatir lagi.
Tapi Pak Chandra, penawaran kami kan lebih rendah. Penawaran apa? Uang itu bukan masalah bagiku. Itu nggak buruk. Gak nyangka kamu bisa main catur. Sebenarnya saya pelajari itu sudah 1 bulan yang lalu. Dan untungnya saya tahu hobinya Pak Chandra. Oke, jadi kamu mau hadiah apa? Kalau gitu saya mau beli barang yang ada di keranjang saya. Barang-barangmu semuanya harganya mahal juga ya. Kamar kita bulan ini udah aku bayarin, totalnya 800.000, tinggal dibagi aja. Makasih ya, udah aku ganti. Kami diakui sebagai teman sekamar yang harmonis. Dan kami gak pernah punya masalah tentang pembayaran. Kami juga tidak pernah bertengkar tentang masalah jadwal kebersihan. Menurutku yang di sana juga enak. Naik. Ya, yang di tengah. Speakernya aku matiin dulu. Tunggu ya, aku keluar dulu. Bahkan tidak ada masalah tentang perbedaan waktu. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Habis kelas ini kita nonton yuk. Boleh, ayo pergi. Aku dengar ada film yang bagus, kenapa kita nggak nonton bareng aja? Aku sudah menontonnya kemarin dan lumayan. Aku ada kencan sama pacarku. Aku mau main game aja, soalnya selain itu aku nggak suka. Sepertinya kita belum pernah jalan-jalan bersama. Aku nggak mau makan. Nggak ada gunanya aku melakukannya. Sudah, nggak apa-apa. Sekarang makan dulu ya. Kalau kamu nggak ada hubungan sama dia, kenapa nggak ngasih tahu aku? Kamu nggak ngerasa bersalah? Kamu nggak apa-apa? Iya. Mereka tidak pernah menunjukkan kesedihan mereka satu sama lain. Aku mau ngambil makanan pesananku. Kalian ada yang mau ikut nggak? Aku juga mau beli makanan, ayo. Mita, kamu mau ikut? Oh, enggak, makasih. Ayo, oke. Kalau gitu aku ngambil makanan dulu, nanti aku bisa nemenin. Makananku kalau beli harus antri. Kalau kamu udah selesai duluan aja. Nggak usah nunggu aku ya. Kami bahkan tidak pernah membeli makanan bersama. Sangat harmonis, tapi juga sangat kesepian. Cukup, belum puas juga nyuruh aku belajar terus. Kamu pernah mikir perasaanku nggak selama ini? Dengan sifatmu ini, pantas saja orang temu cerai dan kamu nggak pantas punya teman. Jangan terlalu dekat ya sama Tasya. Dia itu nggak bisa bergaul. Nggak bisa bergaul? Iya. Terus dia sensitif dan egois. Pokoknya jauh-jauh deh sama dia. Tasya, kesini sendirian ya? Kamu suka makan ini juga? Iya, sama. Lain kali makan bareng ya. Bukannya Lina nyuruh kamu jauhin aku. Nggak usah dengerin omongan mereka deh. Kamu cantik dan pintar. Siapa sih yang nggak mau temenan sama kamu? Nilai 100. Gimana orang tuamu mengajarimu? Orang tuaku cerai jadi nggak ada yang peduli sama aku. Jadi kamu selalu sendirian? Iya, mungkin karena aku terbiasa sendiri, makanya aku nggak punya teman. Jangan khawatir, mulai sekarang aku jadi sahabatmu. Kalau gitu bantu aku belajar biar aku setara sama kamu. Serahkan saja padaku. Kayaknya aku benar-benar nggak berbakat belajar deh. Pelajari buku ini, aku akan mengawasimu. Jawaban kamu masih banyak yang salah. Ayah, jangan ngomel dulu, kita kan lagi makan. Hei, mau kemana? Aku ada kencan. Kalau gitu diganti besok ya. Kamu ngapain? Ayah, aku bantuin kamu belajar buat ningkatin nilaimu. Bukan malah nyontek kayak gini. Kan kalau gini aku bisa mengingatnya. Itu berbeda. Kamu harus memahami dan berlatih setiap hari. Kalau kamu nyontek kayak gini, kamu akan ketergantungan. Cukup, belum puas juga nyuruh aku belajar terus. Pernah nggak kamu mikirin perasaanku? Dengan sifatmu ini, pantas saja orang temu cerai dan kamu nggak pantas punya teman. Kamu suka makan ini juga? Iya. Mulai sekarang aku akan menjadi sahabatmu. Pelajari ini, aku akan membantumu. Tasya. Setelah jendela itu pecah, mungkin tidak akan bisa diperbaiki lagi. Nggak dapet. Hei, aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Selain tiket konser? 4 tiket konser Blackpink, barisan yang paling depan. Wah, mana? Nggak di aku, tiketnya besok baru dikirim. Amel, kamu hebat banget sih. Ini konser impianku, aku pengen banget bisa nonton. Dia adalah orang yang paling membuatku iri. Dia punya banyak relasi dan auranya sangat kuat. Amel, aku menyukaimu. Amel, di bawah ada orang yang confess tuh. Udah, biarin aja. Amel, jadilah pacarku. Dia lumayan cakep juga. Ayah, anggap aja kalian nggak denger ya. Amel, jadilah pacarku. Terima. Bahkan ada Kak Robi. Biarin aja, pesan aku emang gak bisa ditolak. Dia selalu tampil cantik. Bahkan mungkin semua laki-laki menyukainya. Cheese.
aku sampai. Kalian lagi ngapain? Ini kita lagi coba-cobain filter. Terus kita nemu filter yang temanya kayak balapan gitu. Dan ternyata menarik. Tanya sih sekarang lagi ngetren kayak gini. Kamu mau coba? Boleh. Ayo sini. Mobilnya bagus ya. Aku mau beli ini deh setelah dapat SIM. Kamu mau langsung beli? Keren banget. Dia tidak pernah melihat harga saat dia ingin beli sesuatu. Kenapa kamu merobeknya? Semua udah aku lakuin tapi tetap aja nggak bisa. Ini sangat sederhana kok. Kamu hitung dulu yang di dalam kurung, baru yang di luar kurung. Dapat deh hasilnya. Wah, Tasya kamu hebat banget. Aku iri deh sama kamu. Iri sama aku? Iya, soalnya kamu pintar banget. Nggak cuma selalu dapat juara 1, tapi juga sering banget dapat penghargaan. Nyebelin banget sih. Sini aku bantu. Kalau mau melipat selimut, lipat dulu jadi 2. Terus kamu terusin sampai ukurannya jadi kecil. Nah, seperti ini. Sekarang kamu coba. Dia sangat mandiri dan punya banyak keterampilan. Amel, relawan kita masih kurang 1 orang. Bisa nggak kamu ikut? Relawan itu capek, apalagi cuacanya panas. Nggak mau ah. Kamu bisa cuma mendukung aja. Jika aku aja yang ikut. Dia berusaha keras tapi tidak sombong sama sekali. Aku jadi malu, dia jauh lebih baik dariku. Karena kamu jauh lebih baik dariku, ajarin aku ya. Oke. Tolong jelasin ini dong, aku nggak ngerti. Setiap orang pasti punya titik sinar masing-masing. Daripada iri sama orang lain, jadilah versi terbaik dirimu. Saya mau ikut kompetisi desain. Saya juga mau ikut. Tapi cuma ada satu tempat. Berikan ke saya. Aku. Jangan berantem. Begini saja, kalian berdua buat desain dulu. Nanti siapa yang paling bagus itu yang ikut. Gak masalah. Ngapain? Belajar bersama itu lebih baik daripada sendirian. Iya, aku mau lihat. Aku juga mau lihat. Ngantuk banget. Aku sangat berusaha buat bersaing sama dia, tapi aku benar-benar mengantuk. Akhirnya aku bisa bersantai tanpa pengganggu. Kamu ngapain itu? Nita, kamu bikin aku kaget. Kamu ngapain di kelas sendirian? Aku lagi ngerjain desainku. Aku lihat kamu tadi main game. Oh, aku lagi cari inspirasi. Mending main bareng biar lebih menyenangkan. Boleh? Aku tidak menyangka dia punya sisi ini. Siapa yang melakukan ini? Aku tahu kamu lagi bersaing sama Nita buat kompetisi itu, jadi aku membantumu. Jadi, kamu Karena aku sudah membantumu, maka kamu harus menjadi pacarku. minta maaf. Kamu ngapain sih? Aku itu sudah membantumu. Emang siapa yang butuh bantuan? Minta maaf sekarang. Maafin aku. Menurutku desain kalian berdua sangat bagus, jadi aku tidak bisa memutuskan. Kalau begitu secara manual saja, dia lebih kerja keras. Tasya aja pak, desainnya lebih bagus dari aku. Kamu aja yang ikut kompetisi. Enggak, kamu aja yang ikut kompetisi. Sudah, awalnya kalian berdua saling bersaing, kenapa sekarang malah saling mengalah? Kalau begitu, biarkan siswa lain yang memilih. Yang dipilih paling banyak itu yang ikut. Baik pak. Halo, aku Nita. Halo, aku Tasya. Bu pengawas asrama, masa udah mau ngecek kamar di awal semester sih? Bukannya itu terlalu ketat. Siapa yang mau ngecek? Aku cuma mau ngasih buah buat anakku. Hah? Mama? Hah? Waktu aku SMP dia kerja di kantinnya. Waktu aku SMA dia jadi tukang bersih-bersihnya. Sekarang aku kuliah dia jadi pengawas asrama. Wow, tante sangat keren. Keren? Dia sama sekali nggak ngasih aku kebebasan. Nita, kamu lihat baju kotorku yang mau aku cuci nggak? Tadi tante mengambilnya terus mencucinya. Apa? Mama beliin sarapan. Gak mau. Tasya, Mah, udah cukup. Aku itu udah dewasa. Aku nggak suka kalau kamu menggotiku setiap hari. Jadi jangan ganggu aku. Aku lupa mencuci baju. Aku harus pakai apa? Tasya, ayo cepet nanti kita telat loh. Aku lupa cuci baju. Aku pinjam bajumu dulu ya. Sekarang tahu kan kalau ibumu itu sangat baik? Perutku sakit. Tadi kamu belum makan ya? Sekarang aku tahu kenapa ibumu selalu menemanimu. Kamu gak tahu cara cuci baju, gak bisa jaga pola makan. Menurutku dia bukannya gak mau ngasih kamu kebebasan, tapi kamu sendiri masih ceroboh. Kamu jadi anak yang baik ya. Kalau kamu udah masuk TK, kamu akan mendapat teman yang banyak di sana. Gak mau, aku takut. Mama temenin aku ke sekolah ya. Baiklah, Mama akan menemanimu. Jangan takut ya. Oke, Ma. Ayo pergi. Meskipun orang tua seperti melakukan semaunya sendiri, tapi percaya deh, dia melakukannya karena demi kebaikanmu. Tasya, aku dengar ibumu resign ya? Padahal dia ibu asrama yang baik banget. Resign?
Ma, kamu mau pergi? Kamu benar, kamu sudah dewasa. Seharusnya ibu tidak terlalu membatasimu. Kamu pasti tertekan. Jadi lakukan apapun yang kamu mau, ibu akan mendukungmu. Tapi apa kamu gak khawatir kalau aku gak bisa? Ketika kamu dewasa, kamu harus percaya diri. Dan ibu juga harus percaya padamu. Aku pasti bisa menjaga diriku sendiri. Mama jangan khawatir. Kita terbiasa merasakan semua kebaikannya. Dan kita lupa apa yang dia anggap baik, itu juga baik untuk kita. Tasya, ini ada paket. Tapi aku gak pesan apa-apa. 10 November 2023. Ada apa? Bukannya ini besok ya? Hari yang tidak menyenangkan karena teman sekamar Monita akan kecelakaan. Apa sih bercandanya gak lucu tau gak? Manda, hadir. Tasya, hadir. Nita. Dia kan lagi pulang ke rumah, kenapa belum kembali? Nita, hadir bu. Gak mungkin, ini pasti cuma kebetulan. 16 November 2023. Manda ketahuan menyontek waktu ujian hari pertama. Dia menangis sangat sedih. Dan guru bilang dia akan dihukum. Manda, apa kamu ada ujian di hari Kamis? Hah? Ujian? Ujian apa emang? Sial, emang ada? Sekarang sekolah itu sangat ketat soal ujian. Kamu jangan sampai menyontek ya. Hei, mana mungkin aku nyontek. Semuanya kerjakan dengan baik dan jujur ya. Untung aja Tasya ngingetin aku. Tasya, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku gak akan ketahuan. Tapi kan aku udah bilang jangan menyontek. Gimana sih, buku harian masa depan itu gak bisa merubah aslinya? Aku belum membuka lagi buku harian itu. Udahlah, mending langsung buka aja halaman terakhir. 12 Desember 2023. Kenapa ini terjadi? Ini salahku karena lupa mematikan hairdryerku. Lalu, asrama mengalami kebakaran yang sangat besar. Tidak ada yang selamat kecuali aku. Gawat! Tasya, bukannya kamu lagi di perpustakaan? Jam berapa sekarang? Aku lupa bawa sesuatu. Kayaknya aku berhasil menyelamatkan semua orang. Kok bisa? Apa HP ku rusak? Kok masih tanggal 9 November? Tasya, nih ada paket. Kamu siapa? Kamu kenapa sih? Aku kan teman sekamarmu. Nita sama Manda. Siapa itu? Oh, aku belum ngasih tahu ya. Ada kebakaran besar di asrama sebelah. Sangat mengerikan. Gak ada kelas kan sore ini? Shopping yuk. Kalian aja ya, soalnya aku mau pakai waktu luangku buat belajar. Bukannya ini masih awal semester ya? Kamu berlebihan banget sih, jadi gak asik tau gak? Udahlah, biarin aja. Emang kalau dipaksa dia mau pergi. Dasar sok rajin, nyebelin banget sih. Teman sekamarku itu selalu mengomentariku. Wah, Tasya, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Apalagi baju sama kalungmu. Aku beli baju ini di toko online, pilihannya banyak banget, termasuk kalung ini. Kalau kalian mau tahu aku beli di mana, nanti aku kirimin linknya ya. Pakai baju bagus-bagus, emang mau ngerayu siapa? Bener tuh, kita semua itu masih pelajar, ya harusnya fokus belajar. Pakai make up tebel banget, mau belajar atau mau caper? Kamu? Aku nggak kayak gitu. Tasya, kamu ngapain sih? Oh, maaf ya, aku kesulitan pakai lensa kontak. Dasar tukang pura-pura jadi orang dewasa. Aku nggak bermaksud gitu. Tasya, kamu itu masih mahasiswa, ngapain pakai lensa kontak? Terlalu berlebihan gak sih? Lalu, aku mulai mengubah diriku sesuai kata-kata mereka. Apa begini lebih baik? Gitu dong, kamu kelihatan masih mahasiswa. Kalau kayak gini, siapa yang mau denganmu? Kita putus. Kenapa selalu ada orang yang gak puas dengan apa yang kita lakukan? Kalau kamu gak bisa jadi orang yang sempurna di mata orang lain, maka jadilah seperti yang kamu inginkan. Seperti yang aku inginkan. Tasya, ini kamu kan? Kamu disebut wanita tercantik di jurusan kita. Tasya, kamu luar biasa. Kasih tahu aku dong rahasianya. Iya Tasya, ajarin aku. Aku juga mau. Kita harus pilih jalan kita sendiri. Ketika kita sudah menjadi cahaya, pencela itu juga pasti akan mencarimu. Aku kasih tahu ya, di kampus ini ada satu orang yang gak boleh kamu ganggu. Siapa? Tasya. Aku denger sih dia punya temperamen yang sangat buruk. Semester lalu teman kamarnya aja keluar semua, gara-gara dia mau mendominasi. Hei, pokoknya gak usah deket-deket deh sama dia. Oke.
Teman sekamar baru ya? Halo kak, karena asramanya maba penuh semua, jadi guru mengaturku untuk masuk kamar ini. Ini kak, makanan ringan buatmu, tolong jaga aku ya kak. Namaku Bella, nama kakak siapa? Tasya. Aku punya urusan yang lain, aku pergi dulu ya kak. Bella. Pergi aja yuk, cepet-cepet. Apa aku sangat terkenal? Pinjemin aku PR-mu dong. Jangan. Kasih aja deh. Bella itu temanku. Apa kamu sedang mengganggunya? Aku cuma bercanda kok. Pergi sana. Kamu bawa kunci kamar? Aku lupa. Iya. Wah, kamu temenan sama Kak Tasya. Itu keren banget. Kak Tasya di sini. Dari tadi aku mencarimu. Kamu gak menghindariku. Aku dengar kamu itu orang yang gak bisa didekati. Tapi sekarang aku tahu kamu itu sangat baik. Aku bukannya gak mau didekati. Aku cuma gak mau ada yang menggangguku. Emang ada orang yang berani mengganggumu? Itu sudah masa lalu. Emang kenapa aku nyuruh kamu bersih-bersih? Jangan pelit-pelit, mana PR-mu? Kamu mau nyalain kita karena menidasmu? Aku bangkit dan berubah tidak mudah dibully. Ternyata mereka duluan yang mengganggumu. Rumor itu sudah keterlaluan. Ingat ya, kalau kamu diganggu jangan mentolerirnya. Karena kalau orang baik akan mudah dimanfaatkan. Jadi gak apa-apa kalau kamu menjadi orang jahat. Aku tahu.